Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bapak. Ya, perkenalkan, samanya kayak lupa, nama Bapak Muhammad Bahjat, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA 16 Garut. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan mengemukakan atau mempresentasikan sebuah proses pemecahan masalah pembelajaran siswa, khususnya di mata pelajaran PAI, umumnya di semua mata pelajaran. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita lihat dulu daftar isinya. Ada 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah deskripsi masalah, yang kedua akar masalah, yang ketiga alternatif yang ditawarkan, yang keempat hasilnya, dan kelima adalah sumber rujukan dari solusi ini. Baik, yang pertama yaitu deskripsi masalah. Ya, dan masalah yang akan kita tangani saat ini adalah penanganan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, ya. Seperti kita tahu, akhir pembelajaran baik itu di semester genap yang akan kita hadapi maupun di semester ganjil yang telah kita hadapi adalah waktu yang biasanya dimanfaatkan oleh anak untuk melakukan perbaikan atau melengkapi tugas pembelajaran. Sudah lumrah ya, atau mungkin kita bisa mengenalnya dengan nama remedial ya. Ada anak yang bertanya kepada para guru berkaitan dengan progres dirinya, bagaimana dengan kelapan tugas, dan lain sebagainya. Ya ini memang tidak banyak, tapi menurut pribadi saya ini hal yang sangat keren. Kenapa? Karena anak berarti memperhatikan proses perkembangannya dan mereka sangat ingin nilainya tuntas mencapai KKM, bahkan harapannya melebihi KKM. Namun ini pun harus kita sadari bahwasanya masalah tuh bukan hanya di murid. Guru pun sering ya kurang respon dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anak. Bahkan tidak sedikit dari anak yang memiliki nilai tidak tuntas, ya, ini yang akan kita bahas, itu ternyata gurunya tidak istilahnya mengejar dan anaknya pun cuek bebek gitu. Jadi ini ada beberapa atau miskomunikasi antara anak dan guru dan ini yang harus kita tangani supaya siswa yang ada di bawah KKM ini bisa nantinya minimal atau minimalnya mencapai KKM di akhir pembelajaran. Dan kita lihat akar permasalahan ini kita harus tahu dulu daripada lulus KKM atau KKM atau belajar tuntas ya. Belajar tuntas ini adalah sesuatu yang diangkat dengan situasi belajar atau sesuatu yang dihubungkan dengan situasi belajar ya. Dalam situasi belajar, kita selaku pendidik menghadapi peserta didik yang multikultural. Ada anak yang memiliki kecepatan dalam belajar, pintar mungkin kita menyebutnya ya, atau cerdas. Namun ada pula yang sangat lambat dan sulit sekali menyerap materi dengan baik. Nah ini, saya jadi ingat salah satu perkataan seorang ulama, seorang, apa sih, seorang profesor di dunia bahwasanya semua anak itu cerdas. Namun apabila ikan diukur kecerdasannya dengan memanjat pohon, dia akan bodoh selamanya. Nah, ini pun harus kita tanamkan bahwa anak itu memang kultural, ya. Kondisi tersebut sering diperparah karena kurangnya bantuan yang diberikan kepada kelompok anak-anak yang agak lambat untuk menerima materi. Realitas membuktikan bahwa kelompok ini bila tidak ditanggapi dengan baik akhirnya gagal. Gagal di sini maksudnya bagaimana? Gagal menerima materi yang diserap oleh guru atau yang diberikan oleh guru sehingga tidak terserap, maksudnya seperti itu. Dan ya ini harus kita sadari bersama, kadang-kadang kita mencap kelompok ini sebagai anak bodoh atau anak yang tidak mau belajar dan lain sebagainya. Padahal mungkin mereka belum menemukan kenapa mereka harus belajar tersebut. Padahal ya belum tentu pengen itu benar sebab kegagalan dalam belajar itu dipengaruhi banyak faktor antara lain sikap dan kebiasaan belajar. Siapa tahu anak ini memang kebiasaan belajarnya tidak dengan mendengarkan atau dengan melihat video atau dia punya cara belajar yang khusus begitu. Yang kedua, faktor lingkungan sosial dan perhatian orang tua. Ini pun berpengaruh. Ketika orang tua mendukung dan lingkungan sosial pun mendukung dia belajar, maka
si anak tuh akan terpacu dengan sendirinya untuk belajar. Berbeda dengan apabila lingkungan sosialnya dan orang tuanya kurang mendukung untuk proses belajar dia, itu akan mengalami kesulitan dalam belajar dan ini terbukti ketika orang tua sangat mendukung, anak tuh di sekolah lebih aktif. Namun ketika orang tua tidak mendukung, mohon maaf kadang-kadang anak itu malah enggan untuk aktif di sekolah padahal dia ingin. Yang selanjutnya adalah kompetensi guru itu pun harus kita perhatikan dan target kurikulum. Nah, sejatinya kita pun sudah sadar target kurikulum Indonesia itu adalah salah satu kurikulum terpadat di dunia. Ini perlu perbaikan salah satunya dengan kurikulum Merdeka yang sedang dicanangkan oleh Pak Menteri. Nah, berdasar dari deskripsi dan akar masalah ini, penulis ya ingin mengungkapkan beberapa solusi atau alternatif solusi untuk menghadapi proses ini. Ya, alternatif solusi yang ingin kami sampaikan melihat dari latar belakang dan akar masalah, guru, kita fokus dulu kepada guru karena sejatinya guru masih adalah diri kita dan kita bisa mengatur bagaimana kita ke depannya. Ya, jadi guru tidak cukup hanya memahami materi pelajaran yang harus diajarkan, tetapi kompetensi lainnya pun harus ditingkatkan. Seperti kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, secara umum guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi murid atau peserta didik. Untuk menjadi guru, seseorang perlu memenuhi kualifikasi tertentu, mulai dari status pendidikan hingga memiliki ketetapan hukum yang sah berdasarkan undang-undang. Bagi seorang guru, selain hafal materi, kita pun harus memiliki setidaknya 4 kompetensi guru. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Nah, 4 kompetensi ini yang pertama adalah pedagogik, di mana guru mampu ataupun memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran, ya. Termasuk ini menguasai dan memahami karakter mereka sehingga bisa belajar sesuai dengan kebiasaan belajar murid. Yang kedua, kompetensi kepribadian di mana kita seorang guru dituntut ataupun harus menjadi contoh bagi anak muridnya dalam hal yang positif tentunya, ya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial di mana guru bisa berkomunikasi ataupun mampu berkomunikasi secara efektif baik kepada siswa, orang tuanya, sesama rekan guru dan tentunya lingkungan masyarakat sekitar. Ya, karena kita tidak bisa mengawasi anak selamanya, kita hanya terbatas di ruang lingkup sekolah. Nah, saat di luar kita perlu dukungan dari masyarakat dan salah satunya kita harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat tersebut. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional, ya adalah di mana guru menguasai materi pengetahuan dan dapat menyebarkannya kembali serta mengimplementasikannya. Itu adalah solusi. Jadi yang pertama adalah bagaimana diri kita mengatasi ataupun menguasai kompetensi minimal bagi seorang guru. Baik, untuk yang terakhir yaitu hasil pemecahan dan sumber rujukan. Ya, untuk hasil pemecahan sejatinya penulis pun mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ya, karena mungkin ketika anak-anak tidak mendapat nilai sesuai dengan KKM itu ada salah satu dari kita yang kurang selaku pendidik, ya. Untuk itu, kami, khususnya saya, ya, akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik untuk membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang menggapai cita-citanya. Dan saya ingat salah satu ucapan dari seorang ulama Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubir almarhum, bahwasanya ketika kita mengajar, jangan sampai kita ingin murid kita itu cerdas. Karena kalau murid kita bodoh, kita akan kesal, kita akan mungkin ya berbuat atau berkata yang tidak-tidak, tapi niatkan ikhlas untuk mengajar, ya. Masalah minta tidaknya itu adalah urusan murid dengan
Tuhan, atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sumber rujukan ini pertama dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan yang kedua dari Coretan Zone ID 2008 ya. Model pembelajaran tuntas atau master learning. Ya demikian pemecahan masalah pada bulan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.